tentang landasan bimbingan dan konseling. Nah, landasan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang bermakna alas, bisa juga dikatakan dasar. Ada juga yang mengatakan tumpuan. Nah, adapun pengertian dari landasan secara istilah yaitu pondasi. Dan BK itu sendiri atau bimbingan konseling bermakna sebagai upaya yang sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli dalam mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Jadi landasan BK di sini merupakan suatu hubungan yang profesional di mana dilakukan untuk membantu pengertian klien serta memperjelas pendapatnya dalam kehidupannya sehingga dia bisa menentukan pilihan yang bisa berguna untuk si klien tersebut dan juga lingkungannya. Jadi konseling di sini itu merupakan suatu proses belajar mengajar. Karena apa? Klien belajar tentang kehidupannya. Jadi apabila dia harus membuat suatu pilihan yang berarti bagi kehidupannya atau untuk lingkungannya dan masyarakatnya, dia juga harus tahu, harus mengetahui tentang jati dirinya sendiri, fakta-fakta tentang apa situasi yang dimilikinya sekarang dan untuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan konsekuensi yang akan menjadi pilihan langkah pilihan selanjutnya. Jadi konseling atau bimbingan konseling itu merupakan suatu proses di mana seseorang itu dipersiapkan. Nah, dipersiapkan secara apa? Dipersiapkan secara profesional untuk membantu orang lain dalam memahami dirinya. Jadi membuat keputusan serta memecahkan masalah. Nah, apa saja sih yang menjadi landasan dari bimbingan konseling tersebut? Nah, ada landasan filosofis. Ada juga yang dinamakan landasan religius. Ada landasan psikologis. Dan juga ada landasan pedagogis. Nah, apa landasan filosofis? Di mana landasan filosofis itu merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi seorang konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Nah, di sini filosofisnya seseorang ketika menghadapi suatu permasalahan itu pasti akan mengalami banyak kendala, permasalahan, harus butuh perhatian. Nah, di mana faktanya konseling di sini merupakan proses. Nah, proses di mana pribadi seseorang itu dibuat sesantai mungkin untuk menjaga agar apa?
untuk menjaga agar dirinya itu tidak berubah-berubah. Nah, seperti itu. Bisa menentukan pilihannya yang berguna. Nah, jadi individu harus memiliki pemahaman yang jelas atau kemampuan, minat, ambisi. Nah, si konselor di sini tugasnya adalah membantu individu dalam belajar tentang karakteristik pribadi mereka. Nah, jadi apa yang mereka butuhkan untuk bidang yang dipilih. Nah, konselor di sini memiliki peran sebagai informasi. Nah, seperti itu. Ada juga yang dinamakan dengan landasan religius. Nah, manusia sebagai makhluk Allah memiliki sikap keberagamaan. Nah, manusia di sini sebenarnya itu memiliki sifat Abdullah, hamba Allah. Nah, salah satu ajaran Islam yang perlu mendapatkan perhatian di kalangan umat Islam dan menjadi kajian dalam konseling itu adalah masalah agama. Nah, kenapa? Karena klien itu tidak lepas dari permasalahan hidup. Nah, jadi misi awal manusia diciptakan oleh Allah itu kan sebagai hamba Allah dan khalifatullah di muka bumi ini. Jadi bagaimana agar jati dirinya itu terus dikembangkan? Bagaimana agar dirinya itu bisa menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupannya. Nah, jadi membantu individu agar memiliki sikap dan kesadaran serta pemahaman atau perilaku yang islami. Nah, para pembimbing atau konselor di bidang keagamaan tersebut diberi pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan tugas mereka. Nah, seperti apa sih dalam konseling itu ada metodologi konseling, terus psikologi, ada kesehatan mental dan religionya juga. Jadi lahirnya landasan keagamaan tersebut itu ditindaklanjuti dengan adanya lembaga konseling keagamaan di sekolah maupun di masyarakatnya. Jadi konseling keagamaan di masyarakat itu mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan manusia dalam kehidupan mental dan fisiknya, sehingga apa? Ya, dalam rangka menciptakan kebahagiaan, tentunya bahagia untuk hidup di dunia dan di akhirat. Jadi dalam praktisnya itu konseling keagamaan, landasan keagamaan masyarakat itu dikaitkan dengan kesehatan mental. Jadi agama itu dijadikan sebagai landasan dalam melakukan suatu konseling. Sehingga apa? Sebanyak katakanlah 70% masyarakat itu menyenangi seorang konselor profesional yang memiliki nilai-nilai keyakinan dan spiritual. Jadi untuk memperkuat adanya konseling keagamaan yang merupakan suatu aktivitas di mana di situ apa ya kajian-kajiannya yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat teknis, seperti karena manusia itu sebagai makhluk Allah, hamba Allah, jadi ya salah satunya cara-cara beribadah untuk pasien yang sedang sakit, ya seperti itu. Terus bagaimana sih menangani orang yang sedang sakaratul maut atau yang sudah meninggal. Nah, seperti itu. Jadi landasan religius atau islami itu sangat dibutuhkan oleh seorang pasien.
Nah, para aktivis dakwah atau pembimbing rohani pasien di rumah sakit itu juga mengambil kebijakan di rumah sakit. Nah, jadi dengan adanya kajian ini diharapkan dapat sangat membantu dalam memahami lebih lanjut tentang konseling Islam bagi pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Nah, dengan pemahaman yang muncul akan membuahkan sebuah kebijakan dan strategi yang sangat dikembangkan. Khususnya misalnya kalau landasan religius pasti ada konseling Islami. Nah, seperti itu. Jadi rujukannya sebagai pegangan bagi para pengelola bimbingan rohani pasien yang ada di rumah sakit atau yang bukan di rumah sakit, agar mereka apa? Bisa memberikan pelayanan semaksimal mungkin dan berkualitas. Nah, peranan agama juga sangat penting sekali karena untuk menunjang bagaimana seseorang itu bisa hidup di dunia dan di akhirat. Jadi tahu caranya seperti apa. Oh, kalau misalnya klien yang bermasalah, tujuannya apa? Membantu klien agar bisa mengatasi permasalahan. Klien yang sudah berhasil disembuhkan berarti misalnya konseling Islam bertujuan agar apa? Si klien itu bisa memelihara kesegaran jiwanya, bisa mengembangkan potensi dirinya supaya apa? Tidak menjadi sumber masalah bagi dirinya maupun bagi orang lain. Selanjutnya landasan psikologis. Nah, jadi memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan klien. Nah, gini ya, ketika seseorang pada dasarnya itu memiliki permasalahan. Nah, permasalahan yang seperti apa? Mengingat manusia satu dengan manusia yang lainnya itu dalam menyikapi pastinya tidak lepas dari 3 keadaan, yaitu sehat, sakit, atau mati. Nah, sehat dan sakit di sini itu merupakan warna abadi. Nah, warna abadi di sini apa? Yang selalu melekat pada diri manusia, tidak bisa hilang ya, karena memang melekat selama hidup di dunia. Gak mungkin seseorang itu kalau hidup ya, kalau nggak sakit ya mungkin bisa meninggal. Nah, itu ya salah satunya. Jadi banyak manusia itu kadang menjadi putus asa, kadang kehilangan pegangan hidup, bahkan berburuk sangka kepada Sang Pencipta. Maksudnya di sini apa? Ketika manusia itu ditimpa suatu penyakit ya. Sebaliknya, ketika sehat, banyak manusia yang tidak peduli dengan tubuhnya, tidak peduli dengan jiwanya, sehingga segala hal yang dia lakukan untuk mengejar kebahagiaan, salah satunya kebahagiaan di dunia yang semu, yang sesaat, mungkin untuk memuaskan nafsunya, itu manusia baru sadar, baru menyadari, oh pentingnya sehat, manakala ia telah ditimpa penyakit atau menjelang sakaratul maut. Jadi kalau pas menjelang sakaratul maut, tobat. Nah, seperti itu. Jadi apa ya? Manusia itu memang tidak terlepas dari 3 keadaan. Nah, pada dasarnya ya tidak lepas dalam hidupnya itu suatu permasalahan. Bisa jadi orang yang sehat itu mungkin ia tidak punya masalah dengan penyakit, bisa jadi. Tetapi bisa jadi dia itu memiliki masalah lain ya, seperti masalah ekonomi atau masalah keluarga. Jadi kalaupun ia tidak memiliki masalah, bisa jadi ia memiliki permasalahan yang hubungannya dengan manusia yang lainnya. Jadi sementara bagi mereka yang sakit mungkin masalah akan ada di dalam dirinya. Seperti itu ya. Jadi masing-masing individu itu menyadari bahwa setiap dalam hidup dirinya itu mesti selalu mempunyai masalah. Jadi bagaimana dia menyadari arti pentingnya hidup bersama orang lain. Nah, jadi melalui hidup bersama dia dapat berbagi atau sharing tentang masalah yang dihadapinya.
Selanjutnya ada landasan pedagogis. Jadi di mana pendidikan itu sebagai inti dari proses bimbingan konseling. Maksudnya apa? Seperti tadi pedagogis, pada dasarnya BK, si konseli tersebut memiliki, setiap individu itu kan sangat beragam, ya beragam keluarganya, kelompoknya. Bagaimana cara dia berproses? Bagaimana cara dia pengalaman-pengalaman yang dia rasakan? Nah, bagaimana cara dia untuk tumbuh? Pertumbuhan pribadinya seperti apa? Bagaimana caranya dia untuk menyesuaikan diri, serta memecahkan masalah dan mengambil keputusan, menentukan tujuan hidup. Nah, dari situ konseling di sini adalah sebenarnya membantu klien. Nah, untuk menentukan pilihan yang berguna serta mendukung tujuan hidupnya, dipersiapkan secara profesional agar apa? Membantu orang lain dalam memahami dirinya, membuat keputusan. Nah, seperti itu. Terus pertemuan dari hati ke hati antara manusia yang hasilnya itu tergantung pada kualitas hubungannya. Nah, hubungannya seperti apa? Ya hubungan antar pribadi, antar seorang terapi dengan satu atau lebih klien, di mana si terapis tersebut menggunakan metode-metode bimbingan dan konseling pedagogisnya sesuai dengan keahliannya. Nah, melakukan pendidikan lebih lanjut sebagai inti dari tujuan bimbingan dan konseling. Nah, kenapa kok individu harus tahu si konseling tersebut? Dalam rangka apa? Bimbingan itu kan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang atau siswa atau peserta didik atau orang lain dalam rangka untuk upaya menemukan pribadinya, mengenal lingkungannya, dalam rangka merencanakan masa depannya. Jadi disebutkan bahwa tujuannya itu adalah tugas pokok seorang BK konselor menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, terus mengevaluasi dari apa yang sudah dilaksanakan dari bimbingan tersebut, kemudian menganalisis hasil dari pelaksanaan bimbingan, dan nanti tindak lanjut dalam melakukan suatu program bimbingan terhadap orang lain atau peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Secara tidak langsung, perkembangan bimbingan dan konseling itu menjadi semakin terarah. Nah, jadi apa? Bimbingan dan konseling ini harus tampil sebagai apa? Profesi. Dia diakui, dia dipercaya oleh publik, dia dipercaya oleh masyarakat. Nah, jadi seperti melakukan kegiatan berupa seminar, workshop, lokakarya, dengan tujuan apa ya? Untuk meningkatkan pedagogiknya, untuk meningkatkan profesionalitasnya. Jadi serta efektivitas sebagai profesi bimbingan dan konseling, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah atau di lembaga yang lainnya. Jadi konseling di sini mulai memiliki ruang gerak. Nah, ruang gerak. Nah, pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan individu. Nah, jadi apa?
masing-masing sekolah itu mengalihtugaskan si guru-guru tersebut tidak lepas untuk mengemban tugas dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, setelah mendapat pelatihan, nah lulusannya pun juga disebut sebagai guru pembimbing karena yang membimbing, seperti itu. Hal ini juga sesuai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan adanya jabatan konselor. Nah, seperti itu. Konselor di sini bahwa pendidik itu merupakan tenaga profesional di mana tugasnya adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Di samping itu juga menilai hasil pembelajaran dan melakukan bimbingan serta latihan. Nah, jadi bimbingan dan konseling itu diberlakukan merupakan bagian yang integral yang menjadi satu kesatuan dalam pendidikan di sekolah, seperti itu. Nah, sekian dulu materi kita tentang landasan bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.